qauluhum inna na'lam. Harus berhenti itu. Ya. Fala yahzunka qauluhum. Janganlah menyusahkan engkau wahai Muhammad perkataan mereka. Titik. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terlakukan dengan terang-terangan. Nah, jadinya itu hiburan untuk Rasulullah. Fala yahzunka qauluhum. Jangan engkau sedih dengan perkataan mereka. Titik. Saya tahu apa yang mereka lakukan, ucapkan. Lagu amun sambung sede ke makna. Nabi kena wahai Muhammad, jangan susah perkataan mereka, yaitu utamakan sholat. Jangan sampai video ini melalaikan kalian dari sholat. Don't forget to subscribe, like, and share. Ada pertanyaan ini ke? Niki tempat wakaf-wakaf niki seperti minalak malam. Niki kalau model lam gunting niki lebih baik anu. Ya, ada lamnya ini ke? Aywa, di sebagian mushaf memang tidak ada. Kalau rata-rata mushaf yang Madinah itu ada. Aywa. Jadi ada lam itu maknanya la taqif, jangan berhenti, ya. Kenapa? Karena biasanya amun ada lam itu masih berhubungan yang sebelum lam dengan sesudah lam, ya. Jadi yang mentendot ini ke bara-bara ada hubungan jari. Nah, thayyib itu yang pertama. Nah, tetapi ada juga lam itu tapi boleh berhenti. Ya, di sebagian mushaf memang tanda-tanda wakaf berbeda-beda, ya. Tapi secara umum lam itu tidak boleh berhenti, ya. Kecuali kalau lam itu ada misalnya di akhir ayat. Nah, di atas ayat biasanya ada lam di atasnya, tidak apa-apa berhenti di situ. Tapi diusahakan selain di ayat-ayat nih jangan berhenti. Contoh di sini, ya. Jadi kalau kita berhenti bahaya di sini. Apa artinya? Ya. Allah berfirman, "Wala in taba'ta ahwa'ahum." Dan jika wahai Muhammad engkau mengikuti keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka, setelah apa yang datang kepadamu berupa ilmu, maka jawabannya apa? Malaka minallah min waliyyin wala nasir. Maka tidak ada bagimu dari Allah penolong dan kekasih dan penolong. Artinya, kalau engkau mengikuti mereka wahai Muhammad, kamu tidak akan memiliki penolong. Lagu amat ndot ini ke Nabi ini. Minal lail ndot terus. Malaka minallah. Muhammad dia berdoa. Jadi seakan-akan Rasulullah tidak punya penolong. Nah, padahal kan bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya Nabi, kalau Rasulullah mengikuti keinginan Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada penolong, kan begitu. Paham? Kalau berhenti bahaya di situ. Seakan-akan Rasulullah tidak punya penolong sama sekali. Rata-rata ayat-ayat yang ada lamnya begitu, ya. Ya. Ini kan kalau lam tunggal, arah lam biasanya lam terus di bawah ini ada bulat seperti angka 5 gitu. Enggak tahu tiang itu. Ya, tidak tahu tiang kalau itu. Lamnya tunggal, lam saja. Ya. Biasanya di bawah lam itu ada bulatan. Aywa. Nah, itu tidak tahu tiang. Jadi memang tanda wakaf itu dia banyak versi, ya, banyak versi. Ada yang versinya itu ada dua sebenarnya tanda wakaf. Ada yang ikut barat, di Maghrib, ada yang ikut masyrik. Maghrib itu Maroko, itu tanda wakafnya berbeda. Kemudian yang ulama timur, maksudnya di Mesir, Baghdad, Syria, itu beda lagi dulu itu, ya. Nah, itu yang terkadang ada mengatakan di sini wah bagus tidak wakaf, ini boleh, kadang-kadang enggak boleh, ya. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda wakaf. Kalau di Quran Saudi ini dia sederhana, cuma memang kurang lengkap. Apalagi nafas kita ini kan pendek-pendek. Saudi, Arab, ya, belum kan. Nah, jadi mereka bisa
Kalau kita ini kan pendek-pendek ya. Kalau di Quran Saudi paling qaf lam, shad lam, kancel lam, mim sedikit dia. Tapi Quran yang ini ada qaf, ada shad, ada ta juga sebagian. Kalau titik 3 Saudi juga ada. Iya, ada ta ya, ada apa lagi? Mim harus berhenti. Mim harus berhenti. Kalau mim. Itu itu enggak boleh. Ya apa nih Yasin? Fala yahzunka qawluhum inna na'lam. Harus berhenti itu. Ya. Fala yahzunka qawluhum. Janganlah menyusahkan engkau wahai Muhammad perkataan mereka. Titik. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terlakukan dengan terang-terangan. Nah, jadinya itu hiburan untuk Rasulullah. Fala yahzunka qawluhum. Jangan engkau sedih dengan perkataan mereka. Titik. Saya tahu apa yang mereka lakukan, ucapkan. Lagu amun te sambung sede ke makna. Nabi kena, wahai Muhammad, jangan susah perkataan mereka, yaitu jadi seakan-akan inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu perkataan orang kafir. Padahal itu kan firman-Nya Allah. Firman Allah. Fala yahzunka qawluhum. Ini susah nih. Aku tahu, bisa kita gitu. Lalu kamu bersambung Nabi kena. Nende susahan apa soalnya dengan kafir kena tahu. Jadi rusak dia. Jadi seakan-akan perkataan kami tahu apa mereka ini seakan-akan orang kafir yang bilang begitu jadinya. Itu kalau kita tidak wakaf. Cara baca saktah yang betul ini mimar qadina hada atau mimar qadina baut lepas-lepas niki. Ayo. Jadi begini. Saktah itu membaca terus tapi niatnya berhenti. Itu saktah. Berhenti tapi. Ya. Saktah itu niatnya baca terus tetapi berhenti. Jadi sebenarnya itu milik langsung. Nah, lagu melendot maka harus saktah. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Kita maunya sebenarnya terus. Nah, lagu bahasa ulama amum terus harus mendak saktah. Tapi kalau kita mau wakaf saja. Marqadina hadza ma begitu. Terus hukum langsung sambil marqadina hadza. Enggak boleh. Karena kebanyakan memang sering. Ya, jadi lebih bagus yang mana? Waqaf wah. Marqadina dah nikah. Hadza. Jadi saktah itu kalau kita tidak wakaf. Gitu. Ya. Saktah itu kalau kita tidak wakaf. Tapi kalau kita wakaf, ya udah nggak usah saktah. Gitu. Baik. Kan kadang-kadang kita bisa lolos seperti itu karena kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Ya, memang itulah. Kembali lagi ke laptop ya. Jadi tidak mengetahui makna itu puncak kata orang Malaysia dari kesalahan wakaf itu. Nah, memang rata-rata sekarang kita niki perhatian di huruf ya, ikhfa idgham lengkap, lagu wakaf macam. Padahal itu kita dituntut ya. Sayyidina Ali mengatakan apa? At-tartil, apa itu at-tartil? Warattilil Qur'ana tartila, kata beliau, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, memperbaharui huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakaf ya. Dan wakaf itu kalau salah berhenti sede, atau juga bisa juga wakaf itu multi makna. Contoh perkataan saudara-saudara Nabiullah Yusuf kepada saudara-saudara beliau, ya kan? Ketika mereka mengatakan anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Dia mengatakan iya, saya adalah Yusuf.
Kemudian Nabi Yusuf berkata apa? La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada cacian ke atas kalian hari ini. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Kita waqaf di lafaz al-yawm. La tasriba alaikumul yawm. Hari ini saya tidak akan mencacimu. Yaghfirullah. Semoga Allah mengampuni. Tapi ada juga waqaf itu la tasriba alaikum. Tidak ada hinaan kepada kalian. Al-yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini Allah mengampuni kalian. Beda ya. Itu boleh juga ya. Sebagian ulama waqaf di la tasriba alaikum. Al-yawma yaghfirullahu, diteruskan. Ada lagi la tasriba alaikum wal yawm yaghfirullah. Jadi kalau yaghfirulakum doa. Tapi kalau al-yawma yaghfirullahu lakum itu seakan-akan pasti. Begitu. Adakah kitabnya wakaf tidak? Wakaf tidak ada ya. Makanya masalah wakaf tidak ini sangat penting sebenarnya ya, sangat penting. Bahkan ada tempat-tempat yang kita tidak boleh wakaf, haram lah wakaf di situ. Contoh kita mengatakan laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqir. Ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang kafir yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin. Jadi seakan-akan ndot itu sengaja misalnya, itu bisa kafir. Innallaha faqir wa nahnu aghniya'un. Gitu ya. Itu kan tidak tepat. Terus di anu niki awailul lil musallin. Di situ itu dia. Termasuk sebenarnya tadi lam yang kita bahas itu ya. Kalau kita lihat di Quran yang lebih lengkap wakafnya pasti ada lam di atas musallin itu ya. Baik. Jadi ulama memang terbagi menjadi dua ya. Apakah kita itu akan berhenti di setiap ayat walaupun dia masih berhubungan dengan ayat sesudahnya, atau kita berhenti saja? Jadi pendapat yang pertama mengatakan ayat itu ada atau tidak ada hubungan dengan setelahnya itu kita berhenti sunnah. Karena memang itu akhir ayat. Walaupun dia ada hubungan dengan setelahnya. Ya, pendapat yang kedua mengatakan kalau dia itu ada hubungannya, teruskan, ya, jangan berhenti di situ. Pendapat ketiga mengatakan kalau memang maknanya itu terlalu kuat, ya, maka jangan berhenti. Tapi kalau tidak terlalu kuat, maka tidak apa-apa berhenti. Yang paling bagus kita kumpulkan dua-duanya 2 kali. Fawailul lil musallin. Ulang lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum. Jadi 2 kali. Ada lam di sini ke? Ya, ada lam di situ. Tapi kalaupun berhenti, apakah dia itu kesalahannya fatal? Jawabnya enggak. Karena ada hadis juga Sayyidatuna Ummu Salamah, Rasulullah SAW itu membaca Quran itu harfan-harfan. Maksudnya harfan itu bukan berhuruf tapi ayatan-ayatan. Jadi tidak salah juga gitu. Tapi memang secara makna bagusnya diteruskan. Kenapa di surat At-Taubah tidak dibaca bismillah? Litanziliha bisayfi lasta mubasmila. Jadi kata Al-Imam Asy-Syatibi, wa mahma qara'ta aw bada'ta bara'atan litanziliha bisayfi lasta mubasmila. Jadi kalau kita memulai surah At-Taubah, maka kita tidak boleh membaca bismillah. Haram membaca di situ karena memang surah Taubah itu adalah ayat tentang pedang. Ya, ketegasan kepada orang munafik. Kalau kita membaca bismillah itu seakan-akan tidak cocok nih, nggak nyambung, nggak connect ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sifat Allah yang maha
kasih sayang, sedangkan isinya surat pedang. Nah, ya. Maka litanziliha bisayfi lasta mubasmila. Maka jangan membaca bismillah di situ. Tapi kalau sudah di tengah-tengah boleh. Boleh. Bahkan sebagian mengatakan sunnah. Ya, boleh tengah-tengah. Ini contoh sabar yang masih mikir lam ada siratal ladzina Amta alaihim, aywa. Lam ada tayyib. Bagaimana hukum berhenti di lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Memang itu termasuk tempat yang panjang lah ya dibahas oleh para ulama kita, tetapi intinya boleh berhenti di situ. Ya. Boleh berhenti di situ karena kalau hitungannya ulama-ulama qiraat Warsh itu ayat nih kayak. Nah, kan Fatihah 7 ayat. Aywa. Nah, sebagian tidak menganggap bismillah itu ayat, tetapi Fatihah harus 7 ayat. Betul apa itu yang karena seke? Di situ dah. Nah, gitu. Jadi seandainya dia itu bukan ayat, ya pastinya tidak boleh berhenti di situ ya. Memang ada kesensitifan yang berlebihan ya dari sebagian orang yang tidak mau waqaf di situ. Tapi afdalnya kalau nafasnya itu panjang teruskan, jangan berhenti. Lagu engkah nengkah mbok ya. Aneh. Boleh. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Boleh ya entah. Tidak berubah makna ya. Alaihim ghairil jangan diambil dari situ. malah lebih parah itu ya. Jadi jangan ya. Terakhir waqaf lahim kedua ni ke cocok ni Nabi alaihim ghairil maghdubi alaihim ayat 14. Oh ya dia bilang gitu. Cocok. Nggak, lebih bagus berhenti di alaihim pertama. Iya. Iya. Lebih bagus di situ. Satu ayat kan dia lama. Iya, satu ayat dia ikut hitungan ulama lain. Nggih. Apa? Uqtulu. Uqtulu. Ya. Terus ada sebagian imam terus pada saat baca bismillah di surat-surat tertentu niki ada bacaan surat tidak baca basmalah berbe anu niki. Ya secara sah saja ya, tapi kurang afdal. Kecuali bismillah Al-Fatihah tanpa bismillah aja mufaraqah. Karena dia tidak membaca bismillah wa bismillah ayat min al-Fatihah. Ya, tapi kalau hanya sekedar ayat entah itu di awal surah ataupun di pertengahan surah, itu ya kurang afdal saja, tapi secara sah tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ta'ala wa rahim wa alim. Allah fana ma'alimtana wa alimna yanfa'un. نسك التوبة والإنابة والاستقامة على الشيء والرطل البيضاء وعلى آله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.